ini, kok ada hubungannya apa nih 2024? Bos nggak lihat lah, ngapain lo, cari muka lo, dan seterusnya dan seterusnya. Pamer harta, wah flexing lah istilahnya Be sekarang tuh Be ya, di medsos, kita jadi iri. Halo, Assalamualaikum. Oh gitu, oke. Ustadznya udah siap? Oke, yuk. Oke, saya beres-beres dulu ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita jumpa lagi di Nyopirin Ustadz bersama saya Muhammad Sofyan. Nah, alhamdulillah saya baru saja selesai bersiaran langsung di Damai Indonesiaku. Nah, di episode sebelumnya saya biasanya menjemput Ustadz dan juga mengantarkan Ustadz ke lokasi Damai Indonesiaku. Kali ini saya mengantarkan langsung beliau ke rumahnya setelah tadi live di Damai Indonesiaku. Nah, cluenya Ustadz yang akan kita ajak ngobrol di Nyopirin Ustadz kali ini, beliau sangat kental sekali dengan logat Betawinya. Siapa dia? Ikuti saya terus. Jangan lupa pemirsa, subscribe channel Religiwan. Karena insya Allah dengan Anda mensubscribe Religiwan, teman-teman akan bisa menambah ilmu dan juga insya Allah akan meningkatkan iman kita. Ikuti saya terus. Assalamualaikum Mbak Be. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat Mbak Be? Alhamdulillah, gimana? Nah, ini dia sahabat religiwan yang saya bilang tadi. Cluenya kental banget dengan Betawi ya. Babe Haikal Hasan. Sehat Mbak Be? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda mau pulang dulu, ente? Ayo, Loh. Aneh anterin Mbak Be. Serius? Yoi, kita Gue anterin. juga bawa mobil nih. Udah, Jangan mobil nyampein aja. orang Betawi, Betawi juga punya mobil Oh, nih. iya. Ya udah langsung aja. Ya. Yuk, Oke. kita pulang. Siap, pulang Terima Mbak Be? kasih diantar, terima Oke, kasih ayo, diantar. Be. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religiwan, kita sudah bersama Babe Haikal Hasan. Gimana Enak, Babe? enak mobilnya. Mantap banget ya? Enak, mantap. Terima kasih. Enakan mobil lu sama gua. Tuh, bisa lihat bintang dong, Be. Enggak, Iya. ada sunroofnya. Sehat ya, Be ya? Siap, alhamdulillah sehat walafiat. Be, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Be ya, di program Nyopirin Ustadz bersama sahabat religiwan. Terima kasih. Keseharian apa aja nih sih, Be? Keseharian ya itu dia. Aneh itu udah 20 tahun bisnisnya itu adalah pelatihan. Pelatihan. Kita memberikan training kepada perusahaan-perusahaan. Itu mata pencarian kita udah 20 tahun. Training apa itu, Be? Training manajemen, Oke. sales, intinya pencapaian target sales dan pencapaian target produktivitas. Oke. Gitu. Efisiensi, produktivitas, customer service, excellent. Nah, itu pelatihan kita udah 20 tahun ini. Oke, jadi dari dunia sales marketing menuju ke dunia dakwah. Ini gimana ceritanya, Be, akhirnya jadi ustadz atau pendakwah ini, Be? Itulah yang saya tanya, kenapa ente manggil aneh sebagai ustadz? Karena kan memang Babe lebih akrab dipanggil Babe ya. Betul. Sebelum ke situ, Betul. tujuannya kenapa nih akhirnya menuju ke jalan dakwah ini, Be? Jadi Ya? begini, ceritanya itu adalah karena pada waktu kecil memang saya ngelihat prihatin di lingkungan saya, anaknya bandel-bandel. Ya. Kalau istilah kita tuh zaman dulu ngegelek gitu ya. Ngegelek. Oke. Anak-anak asal angkatan kita kok pada begini gitu ya, pada ngegelek dan sebagainya, berantem udah rutin lah. Kalau itu aneh ikut deh. Kalau berantem kita ikut. Ya tapi kalau ngegelek enggak deh gitu ya. Oke. Tapi kok pada begitu gitu loh, bandel ada apa ini? Rupanya ya begitu deh, jadi pada nggak ada ngaji. Maka saya kumpulin anak-anak kecil juga ikut, ayo ikut ngaji di rumah Kak Haikal gitu ya. Nah, di rumah Kak Haikal ini kalau pemirsa nonton nih,
karena muridnya jumlahnya udah jutaan ya, udah sejak tahun 80-an. Mungkin banyak yang ngeliat nih, oh iya ini gue juga dulu diajarin, soalnya manggilnya tuh Kak Haikal. Karena saya bukan, backgroundnya bukan seorang ustadz gitu kan. Nah akhirnya berkembang terus, saya bikin yayasan pemberantasan buta huruf Al-Quran sampai sekarang. Jadi wajar lah kalau umpamanya kita masuk ke dalam dunia dakwah, karena memang sejak umur tahun 80-an kita udah ngajarin Al-Quran. Oh jadi sebelum Mbak Be terjun ke dunia sales marketing tadi itu sebenarnya Mbak Be udah di dunia Al-Quran dan dakwah ya Be? Iya dong, itu SMP. Oh SMP ya? SMP udah mulai kita, SMP aneh bikin yayasan. Ngajak anak-anak kecil, yayasannya asal nama doang deh, yayasan apa kayak dulu, yayasan Awalina Qurani. Iya. SMP aneh mulai ngajar, SMA mulai ngajar Quran, terus aja. Jadi memang dari keluarga, dari background keluarga dan juga background pendidikan sebenarnya memang udah dari dulu emang Al-Quran ya? Emang pesantren. Pesantren masih kecil. 2 SD-nya juga SD Cawang. Pesantrennya juga namanya Mambaul Ulum. Gitu di Cawang. Santri nih, ikut SMP juga, SMP 20 tetap Darus Saadah, Condet gitu. SMA juga, SMA tetap Darus Saadah gitu. Kuliah juga di Ma'hadul Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz. Dulu sebutnya itu Lipia ya zaman dulu. Nah, Be, ini kan orang banyak mengenal Babe Haikal ini dengan sebutan Babe. Padahal dari backgroundnya tadi udah cerita santri, kemudian juga udah dakwah kemana-mana, khususnya di Damai Indonesia aku nih, sahabat religiwan. Ini kok bisa jadi dipanggil Babe? Gimana saya jadi ikut-ikutan manggil Babe nih, Be? Gimana nih, Be? Jadi saya sendiri itu juga bingung. Iya. Semua jadi ikut-ikutan manggil Babe. Iya. Padahal ya sejak awal memang dipanggil Babe tapi bukan sama teman-teman ini gitu ya. Sebagaimana diketahui dunia sales, dunia marketing itu saya terjun di dalam itu. Lingkungan saya itu adalah etnis tertentu dan agamanya pun bukan Islam. Non Muslim dengan etnis tertentu. Saya dari dulu tuh dipanggilnya nggak pernah manggil saya Pak Haikal. Manggilnya tuh Babe, gitu, Babe. Karena memang Babe latar belakang keluarganya Betawi. Umi aneh kan walaupun masih keturunan Arab Mashabi, tapi tinggalnya emang di kebun kacang. Nenek kita juga asli kebun kacang, kebun kacang 6. Nah jadi dari situ dipanggil Babe Haikal. Dan emang logat Betawi kita emang nggak bisa dilepasin. Emang begini bagaimana coba? Tiap hari juga ngomong Betawi ya, Be. Abah kita orang Kebon Jeruk. Kebon Jeruk kota. Umi kita orang Tanah Abang. Begaul di Tanah Abang sama di Kampung Melayu, di Condet. Ya udah. Makanya kita perjalanan ke Condet nih, Be. Ajib. Beli parfum di sana banyak. Boleh. Sama kurma. Nah, Babe, saya pernah dengar cerita katanya ini ganti tanggal lahir. Mungkin bukan ganti tepatnya. Gimana tuh, Be? Nggak pernah ganti. Jadi begini, menurut abah saya lahir tahun 69. 69, oke. Menurut umi saya lahir tahun 70. Ya selisih setahun, Be. Iya, itu. Kalau tanggal sih sama gitu. Tanggal sama. Okay. Jadi saya bingung waktu itu siapa yang mesti saya dengerin nih. Abah saya tetap bilang, kagak, lu lahir 69, kata abah saya. Lu kan lahir di Bogor. Kata abah saya gitu. Tahun 70 kita udah pindah di Kampung Melayu. Kata abah saya itu. Tahun 69, 68, 66 itu masih di Bogor, kata abah saya. Lu lahir di Bogor, kata umi saya. Jadi bener di Bogor nih, Mi. Iya, tapi tahun 70 abah salah, katanya gitu. Rupanya itu ada masuk SD, dimudain lah begitu. Dibikin 70 supaya aneh nggak malu gitu. Kata umi itu begitu. Jadi akhirnya tertulislah 70 gitu. Sedangkan yang asli 69 gitu. Sementara 69. Akte lahirnya dibikin 70 karena udah kadung SD 70, SMP 70 gitu. Jadi sempat ribet dong baik dulu ngurus-ngurus aktenya segala macam ya Umi ya. Ya biasa deh. Yang penting nggak ngilang anak siapa. Masih diakui anaknya Umi sama Abah ya, Be. Program 1000 masjid ini dalam rangka untuk menyatukan
Jangan berpecah belah deh. Indonesia ini anugerah Tuhan loh. Betul. Mana ada negeri yang sebegini banyak bahasanya, cuman Indonesia. Ente ke Arab, dari ujung Arab sampai ujung bawah semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab semua. Ente ke Amerika dari ujung ke ujung bahasa Inggris. Iya. Kita ada 630 bahasa, Ji. Masya Allah. Dari semua suku ya, Be? Iya, ente kemana, ke Belanda, kemana, semua sukunya itu doang. Iya, Jawa Timur sama Jawa Tengah aja udah beda Jawanya tuh, Be. Ada 714 suku. Masya Allah. Belum lagi etnis, belum lagi apaan. Nggak ada deh negeri kayak kita deh. Iya. Nah, aneh 1000 masjid keliling dalam rangka menyatukan pendapat itu. 1000 masjid keliling. 1000 masjid. Lagi pula, masa beda pendapat dibilang hianat? Yang bener aja. Beda ini pendapat kan beda dikafir-kafirkan malah begitu. Dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan. Enak aja. Aja kita nggak yang bisa sahadat dari kecil ya, Be. Makanya, aduh, elah siapa lu? Gitu kan kalau kata orang Betawi bilang. Iya. Main ngatain kafir, khianat, sesat. Aduh, elah. Dah, itulah program kita. Program saya nih yang saya buat dan alhamdulillah 1000 masjid telah terpenuhi jadwalnya. Karena kita baru mulai Februari, rata-rata 1 bulan itu 90-an masjid, 1 bulan rata-rata. 1 bulan 90 masjid. Nah. Oke. Jadi ini target atau goalnya sampai berapa Februari masjid? 2024, 1000 udah persis. Februari, dan itu sudah diperhitungkan betul-betul ya, Be? Udah 1000 dapat di 1020 tahun 2024. Nih, kok ada hubungannya apa nih 2024? Pokoknya 2024. 2024 pemilu masjid, pas 1000 masjid. Ya, pas udah akur, udah kompak, udah damai. Kagak ada lagi yang berantem kayak zaman dulu, nggak ada. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sahabat religion, itu bagian daripada program yang sangat luar biasa sekali, sangat inspiratif. Itu jadi inspirasi dan juga jadi contoh buat kita semuanya. Ternyata perbedaan itu tidak menghalangi apapun, begitu, Be, ya? Iya jelas, Allah yang ciptakan kok. Allah ciptakan. Misalnya nih ada orang menghina nih, Cina loh, Arab loh, haram. Ya karena dia menciptakan, menghina ciptaan Allah. Iya. Kan Allah yang ciptain. India loh, Pakistan loh. Mana bisa kita katain begitu juga masuk ke dalam ini kita. Betawi loh, Padang loh, nggak boleh begitu. Itu Allah yang ciptain semua. Begitu, Ji. Masya Allah, kembali ini masuk ke apa, persis banget masuk apa yang disampaikan Babe tadi di dalam Indonesiaku. Tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Wah, ini relate banget nih, Be, apa yang tadi disampaikan Babe tentang program 1000 masjid tadi. Kita tadi membahas sahabat religion di Damai Indonesiaku dengan tema besarnya yaitu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Nah, ini apa tadi, Be, yang disampaikan diantaranya, Be, di tema besar tadi, Be? Silakan, Be. Tumben nih. TV One nih berat banget. Berat ya, Be? Berat, sampai beberapa kilo gue nggak sanggup mikul. Waduh. Itu bagian daripada pengabdian. Jadi artikan dengan luas. Mengabdi bukan hanya sujud. Walaupun sujud adalah bagian daripada pengabdian yang paling utama. Kalau nggak sujud, mah pengabdian yang lain ada artinya nggak? Ini merek headset. Gimana tuh? Tujuan manusia diciptakan Allah udah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Aku nggak bakal ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Masalahnya kita nih yang belum memahami makna daripada mengabdi yang sebenarnya. Itu dia, ya. Sebagai contoh, kita disuruh kerja. Ya. Terus kita bandingin tuh. Ya. Kita disuruh kerja, kita bandingin. Kita ngitung-hitungan. Sehingga kita berkata, ini bukan kerjaan gue. Ya. Ini bukan kerjaan gue. Gue kerja begini, gajinya segini. Dia kerja begitu, gajinya begitu. Dia santai. Iya. Pendidikan sama, dia kerjanya santai. Duitnya gedean dia. Gue kerjanya berat, duitnya gedean. Teman, hentikanlah seperti itu. Kalau Anda memahami makna beribadah, makna mengabdi, nggak bakal hitung-hitungan. Kenapa? Karena fama ya'mal misqala dzarratin. Nah, itu dia. Jadi perbuatan baik seberat debu aja kelihatan. Pasti dibalas. Sekarang gue tanya, misalnya jam kerja sampai dengan jam 5. Orang pada buru-buru pulang dengan berkata, alah percuma. Nggak bakal diganti sama kantor. Lagian juga kita bos kita nggak ngeliat.
Nah, ini masuk materi nih. Sebab apa ya? Sebab saya ngomongin di kantor-kantor begini. Gitu loh. Bos nggak lihat lah, ngapain lo, cari muka lo, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketahuilah, kalau kita ngerti konsep pengabdian yang tadi kita ngomong di acara damai, kalau orang pulang jam 5, itu kan digaji. Begitu orang pulang jam 5 lewat 10 menit, siapa yang gaji? Berdasarkan ayat tadi, Allah ngelihat perbuatan baik, apalagi itu kantor tempat ratusan orang mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, yang kerja istri untuk keluarganya, sehingga kita menjadi tempat untuk mencari nafkah sebagai buat mereka juga. Maka 10 menit itu yang ganti itu Allah, karena itu bagian daripada mengabdi kepada Allah. Masya Allah. 10 menit Allah ganti, nggak pakai duit, tapi nggak pakai anggaran. Emang kita gajian pakai anggaran? Kalau Allah ganti kita nggak pakai anggaran, Allah bisa kasih kita badan yang prima, kesehatan yang baik, istri yang solehah, anak yang nurut, dibilangin, wow, itulah sebenarnya. Jadi tidak melulu materi, Be, ya, berupa rupiah dan juga rekening mungkin, Be, ya. Pengabdian kepada Allah pasti diganjar dengan Allah, dengan suka-sukanya Allah, dengan ganjarannya. Itu yang kita jarang bisa menemukan itu, Be, karena manusia atau saya sendiri pribadi melihat ya yang nampak adalah yang apa yang di depan mata, materi, kemudian rumah, harta, mobil, itu, Be. Makanya kadang kita aduh susah banget untuk ikhlas, over sedikit jamnya jadi ngeluh tuh, Be. Itu dia yang Anda bilang, itu bagian daripada pengabdian. Mohon Anda batasin, Anda bela, Anda pisahin pengertian daripada ikhlas sama profesional. Kalau ente masuk jam 8 sampai dengan jam 5, itu namanya profesional. Ya, tapi kalau ente jam 7.45 udah sampai dan sudah menjalankan tugas, jangan takut nggak dibayar. Tuhan yang bayar. Dan Tuhan bayar dengan berbagai macam, yang unlimited. Tuhan ganti dengan kesehatan, Tuhan ganti dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tuhan bayar dengan anak kita yang sembahyang. Aduh, anak yang sholat itu, pengabdian itu luas. Orang kalau cuma diartikan pengabdian itu cuma sembahyang doang, jadinya korupsi. Iya, benar. Dia sangka, wah sembahyang nih, yang penting udah sembahyang, udah pengabdian, terus kelar gitu hidup lo, nggak ada perhitungan gitu, enak aja. Jujur itu pengabdian. Iya. Kerja sebagai direktur itu pengabdian, pengabdiannya adil, tentramin tuh suasana, damaikan tuh Indonesiaku, asik. Be, sekarang ini kan lagi sering kita melihat orang dengan posisi atau jabatan tertentu pamer harta, flexing lah istilahnya, Be, sekarang tuh, Be, ya, di medsos kita jadi iri. Nah, ini bagian daripada termasuk tujuan hidup Allah menciptakan manusia ini, gimana tuh, Be? Itu betul-betul pelecehan terhadap pengabdian itu, pelecehan, ya. Oh, Masya Allah, pelecehan terhadap pengabdian banget dalam mengabdi kepada Allah itu. Ini kita diiringi dengan hujan, asik banget. Masya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Berkah Allahumma alaina wa la alaina, selamat. Masya Allah. Jadi kalau soal itu, nah itulah satu, dia show off, dia pamer harta. Lagi pula dia sedang buka aibnya sendiri. Bagaimana tidak, gajinya berapa? Iya. Kita tahu, apalagi sama teman-teman yang segolongannya dia. Itu kan udah menyakiti, nggak menjaga perasaan orang. Dan mudah-mudahan yang kayak begitu, biar dicocok KPK aja buruan kali ya. Biar diperhatiin sama KPK, ya? Dihitung sama KPK, ada dihitung. Apa iya, gaji lo 70 juta, tapi cadangan duit lo sampai triliun. Emas aja berpuluh-puluh kilogram. Be, tapi kan kita kalau salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan salah satunya dengan beribadah. Nah, orang kan melihat selama ini, wah, ibadah itu harus sholat, berarti gua harus sholat terus dong, gua harus ngaji terus dong gitu. Bagaimana dengan yang mungkin yang dia harus terpaksa bekerja, mungkin kurang sholatnya, mungkin kurang waktu untuk tepat waktu sholatnya, itu bagaimana, Be? Itu karena memang dengan tujuan untuk menafkahi keluarga lo, Be, itu gimana, Be? Apa ibadah juga tuh, Be? Ada ibadah yang khasa dan ammah. Ibadah yang khasa itu ibadah yang khusus yang nggak bisa ditawar. Contohnya, sembahyang 5 waktu.
Nah itu basic, itu standar. Ya. Adapun dia kurang karena sholat sunnahnya, dia sibuk karena kerja malamnya. Nah itu jangan dibilang dia nggak beribadah. Ibadahnya dia itu dengan cara mencari nafkah. Tapi jangan lupa modalnya mesti ada, tiketnya mesti ada. Tiketnya itu sholat yang 5 waktu tadi. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya justru ibadah kita yang lain bakal haba mansura, haba bakal hilang, nggak ada amalnya, nggak ada ganjarannya ketika kita mulai mengabaikan sholat. Sholat menjaga hubungan dengan Allah, jadi ini sifatnya khusus. Setelah yang itu terpenuhi, baru deh kemudian kita menganggap bahwa lemburnya kita itu sehingga tidak bisa menambah sholat sunnahnya, bagian daripada ibadah untuk mencari nafkah keluarga. Jadi tiketnya mesti ada dulu. Ya, sahabat religiwan, yang seperti sahabat religiwan tahu bahwasanya Babe Haikal ini kan juga kerap sekali, sering sekali mengisi di program Damai Indonesiaku, yang mana itu sebagai pendakwah dan ustadz. Kenapa sih, Be? Kok memilih profesi sebagai pendakwah? Kan banyak tuh profesi yang lain. Jadi yang apa kayak gitu, itu gimana tuh, Be? Jadi sebenarnya bukan sebuah profesi, tapi karena kita istilahnya dari melek mate, orang Betawi bilang melek mate itu dari kecil lah gitu ya. Karena kita dakwah nggak ada habisnya. Zaman SMP udah dakwah, SMA udah dakwah, kuliah udah dakwah, sampai terus sekarang dakwah, maka kita berada built-in di bidang dakwah gitu. Nah, nggak jauh-jauh amat dengan latar belakang. Latar belakang kita emang trainer, konsultan untuk produktivitas. Nah, itu dari pendidikan dan dari pengalaman sebagai pencapai sales target, pencapai marketing, pencapai produktivitas. Jadi related lah ke dunia dakwah dah gitu. Jadi ada basic dan juga ada modal sebenarnya sebagai seorang ini ya, trainer ya. Dan dakwahnya kita dengan target target 1000 masjid, target pemberantasan buta huruf Al-Quran gitu. Masya Allah. Itu kembali ke yang program 1000 masjid tadi itu. Wah, relate ya. Februari 2024 targetnya. Selesai. Itu kan Al-Quran ya, Be ya. Salah satunya menyebarkan menyebarkan Al-Quran, menyebar persatuan yang paling penting. Iya, itu dari mana, Be, Al-Qurannya? Kan nggak murah, Be, beli Al-Quran banyak itu, Be. Dari ente, abis ini gue todong. Iya. siap. Jadi kita menghimpun dana dengan nama ya filantropinya adalah Badan Wakaf Al-Quran. Jadi kita wakafin tuh. Jadi orang-orang yang mau wakaf, kita jembatanin. Seperti yang saya cerita tadi. Ente nggak percaya, kemarin Anda bagi Quran 3 kontainer. 3 kontainer dari Medan menuju Aceh, di pedalaman Aceh Tamiang itu. Kita bagi-bagi Al-Quran 3 kontainer. Loh kok sebanyak itu? Iya. Kenapa? Karena kita sedih ngelihat santri di pesantren, masa satu Quran dipakai buat 7 orang sih? Ya Allah, ganti-gantian. Sementara dia mau menghafal, sementara dia mau ngaji. Sementara kita di rumah banyak banget yang punya Quran berbiji-biji. Ya di rumah kita ada 10, 20. Kagak baca-baca tuh. Yang dibaca tuh. Nah, dosa banget. Nah, jadi related itu ke situ. Mudah-mudahan masih bisa berkarya lah, berguna dah. Berkontribusi lah buat NKRI kita. Lagi pula 1000 masjid itu kan NKRI harga mati kita ngomongnya. Iya, mantap. Itu Ji. Masya Allah. Begitu Ji. Sampai rumah kita nih. Alhamdulillah, udah nggak terasa. Ini udah khas kampung Betawi banget ini. Nah, lihat dong. Gitu. Baik, sahabat religiwan, tidak terasa kita sudah tiba di kediaman atau di rumah Ustadz Babe Haikal Hasan yang Masya Allah. Ada masjidnya. Keren banget. Nanti kita numpang sholat maghrib di situ ya, Be? Bukan cuma numpang sholat, berbuka. Makan-makan di sana. Babe Haikal Hasan, terima kasih atas waktu dan juga ilmunya. Sudah tadi ngobrol-ngobrol. Dan juga sahabat religiwan, jangan lupa tonton terus Religiwan dan juga Damai Indonesiaku setiap hari. Kita hadir di Ramadan setiap hari, setiap pukul 14.00 sampai pukul 15.30. Dan di luar Ramadan, kita juga hadir setiap Sabtu dan Minggu live. Setiap pukul
12.30 sampai pukul 14.00. Kalau ada sahabat religion yang ingin tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa religiwan, like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.